إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن محمدا رسول الله لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقالت النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, Al-Fakir selaku khatib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menyadari pentingnya memahami umur agar bersyukur. Semoga penyampaian ini bermanfaat bagi diri sendiri dan jamaah semuanya, dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah yang dimaksud dengan umur dan apa bedanya dengan usia atau ajal? Dalam hal ini kita perlu memahami tentang dua hal berbeda, yaitu ada usia atau ajal dan ada umur. Usia atau ajal batas akhir kehidupannya di dunia. Imam Al-Haddad membagi alam swai melalui manusia menjadi 5. Alam arwah, alam kandungan, alam dunia, dan alam kubur, alam akhirat. Apabila ajal masa di alam dunia tersebut datang, maka ia tiba tepat waktu, tidak mungkin ditunda atau disegerakan sedetik pun, dan ia tiba di bumi ini manapun orang tersebut berada. Sedangkan umur, kebaikan yang kita lakukan dalam mengisi ajal yang sudah ditentukan. Al-umr, segala hal yang melahirkan manfaat. Sebagaimana Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajal, faida jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastakdimun. Dan setiap manusia mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ajal ini telah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz, dan 4 bulan dalam kandungan telah dituliskan oleh malaikat. Mari simak hadis Nabi berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang selalu benar dibenarkan,
Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani, kemudian menjadi halaqah, segumpal darah. Selama waktu itu juga 40 hari, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Selama waktu itu juga, lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya. Lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya, dan ia perintahkan menulis 4 kalimat, menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan nasib celakanya atau keberuntungannya, dan seterusnya dan seterusnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah Allah punya kuasa untuk merubahnya? Dalam ayat 39 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhullaha ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab di Lauhul Mahfuz. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin samut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkannya hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Dalam Luqman ayat 34, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak tahu kapan batas akhir ajal kita, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, gaib bagi kita, agar kita bersemangat berusaha mengisi kehidupan ini dengan kebaikan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangannya. Kesempatan yang digunakan untuk mengisi ajal yang diberikan Allah inilah menjadi umur. Sebagai contoh, kita dapat pernah berjumpa Imam Syafi'i. Beliau sudah wafat yang usianya hanya 54 tahun. Namun sampai hari ini, sampai detik ini, kita merasakan kebaikan dan kebermanfaatan beliau dalam ilmu-ilmu keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Bagaimana kita mengisi ajal tersebut? Al-Amru Ya'muru At-Taubah ayat 9-18 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyukunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, memakmurkan masjid, menjadikan masjid banyak manfaatnya, bukan hanya jumlah kualitasnya, namun lebih baik kepada kualitas kebermanfaatannya. Jamaahnya makin khusyuk sholatnya, aspek ibadahnya tidak hanya terbatas ibadah umum, namun ada ibadah sosialnya, sehingga jamaah dan masyarakat terberdayakan. Jadi kalau ada orang bertanya, sudah berapa umurmu? Maka mari kita pahami sebagai berikut. Sudah berapa banyak, seberapa kualitas kebaikan yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Masa lalu meminta ampun, meminta maaf, mengambil pelajaran. Masa sekarang isilah segera dengan kebaikan. Masa yang akan datang, sebuah cuplikan tulisan dari Al-Aidah Al-Kamili tentang hari ini milikmu. Usia Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini.
atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini pula. Dengan begitu, hidup Anda tak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-A'raf 144. Hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Jangan lupa, hendaklah Anda goreskan pada dinding hati Anda satu kalimat. Bila perlu Anda tulis pula di atas meja kerja Anda. Harimu adalah hari ini, yakni bila hari ini Anda memakan nasi hangat yang harum baunya, maka apakah hari nasi basi yang telah Anda makan kemarin, atau nasi hangat esok, hari yang belum tentu ada, itu akan merugikan Anda. Jika Anda dapat minum air jernih dan segar hari ini, maka mengapa Anda harus bersedih atas air asin yang Anda minum kemarin, atau mengkhawatirkan air hambar dan panas esok hari yang belum tentu terjadi? Jika Anda percaya pada diri sendiri dengan semangat dan tekad yang kuat, Anda maka akan dapat menundukkan diri untuk berpegang pada prinsip, aku hanya akan hidup hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri Anda setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan. Dan itu akan membuat Anda berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tak berucap kotor dan jorok yang menjijikkan. Tidak akan pernah mencela, menghardik, juga membicarakan kejelekan orang lain. Hanya hari ini aku berkesempatan menertibkan rumah dan kantor agar tidak semrawut dan berantakan. Dan karena hanya hari ini saja aku akan hidup,